Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati Nur dari SDN 1 Pasangrahan, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, akan melaksanakan PPL Siklus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di hari yang cerah ceria, di hari yang bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelumnya apa kabarnya? Baik. Ya, kelas 5 yang hebat, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 5 yang hebat pasti bisa. 5. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami siap. Coba rapikan dulu tempat duduknya. Barangkali ada posisi yang kurang nyaman. Kemudian siapkan alat tulisnya ke atas meja. Berdoa. Tadi yang datang pertama siapa? Paling awal? Ya, nanti dipimpin doanya oleh Putri ya. Berdoa, kita pemanasan dulu ya dengan menyanyikan sebuah lagu. Silakan Putri dipimpin berdoanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nasional. Halo Bandung. Sudah hafal semuanya? 4. Nyanyi semuanya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota pengantin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu nasional ya, lagu wajib. Judulnya Halo Halo Bandung. Itu tadi nadanya sangat semangat. Begitu juga dengan para pahlawan kita dulu berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat. Kalian juga harus semangat belajarnya. Semangat belajarnya? Semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada berapa komponen ekosistem? Ada apa saja? Ya, komponen makhluk hidup yang disebut apa? Biotik. Dan komponen tak hidup yang disebut abiotik. Ya. Kemudian pernahkah kalian pergi ke kebun binatang?
Kira-kira di kebun binatang itu ada banyak hewan tidak? Ada apa saja? Ya, singa, terus gajah, buaya, kerbau, ular, banyak ya. Namanya juga kebun binatang, pasti banyak binatang, banyak hewan. Nah, kira-kira apa sih makanannya? Ada yang tahu? Kerbau itu makannya apa? Kalau buaya? Kalau ayam? Ya, ayam mah bisa makan daging ayam, bisa mau makan buah-buahan, bisa. Dia mah mau makan segala juga ya. Kalian di rumah punya ayam? Punya. Ya, ayam itu sering dijadikan hewan peliharaan yang juga banyak manfaatnya. Bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya. Berbeda dengan harimau, berbeda dengan singa. Ada yang memelihara singa? Tidak, karena memang singa, harimau itu termasuk hewan buas, termasuk hewan liar. Nah, Ibu ada sebuah gambar. Di situ ada gambar yang A yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Kira-kira di kedua gambar ini apa perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Perbedaannya apa ini? Ya. Tidak ada rumput. Kemudian yang lainnya ada yang menambahkan? Ya, jawab. Dari gambar yang satu gak ada hewan, dari kedua hewan. Ya, bisa. Ada yang mau menambahkan? Apa? Gambar ke-1 tidak ada pohon, gambar kedua ada pohon. Intinya, lihat di gambar ke-1 ini, apakah di sini ada makhluk hidup? Tidak. Makhluk hidup itu ada apa saja? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, di gambar 1 ini, lihat, adakah makhluk hidup? Kalau di gambar 2, di sini ada makhluk hidup? Jenis apa makhluk hidupnya? Gajah itu termasuk hewan dan tumbuhan. Jadi perbedaan dari kedua gambar ini, yang satu ini tidak ada makhluk hidupnya, berarti tadi disebut lingkungan apa? Ekosistem apa? Abiotik atau tak hidup. Kemudian gambar yang kedua ini disebut ekosistem biotik, karena di dalamnya ada apa? Ada tumbuhan, ada makhluk hidup. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah melakukan tepuk semangat. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian dari pembelajaran hari ini diharapkan melalui pengamatan pada gambar, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi dalam berkelompok, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui pengamatan pop-up book dan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dengan tepat. Tujuan yang keempat, melalui pengamatan pop-up book dan video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan benar. Dan yang kelima, melalui diskusi dalam berkelompok, peserta didik dapat membuat diorama jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan penuh percaya diri. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis pokok pikiran dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, membuat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, melakukan pengamatan pada pop-up book dan video pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dengan tepat.
tadi dapat menyimpulkan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan benar. Yang kelima, melakukan diskusi dalam berkelompok sehingga dapat membuat diorama jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan percaya diri. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, berikutnya. Nah, sebelum ke materi, Ibu ada sebuah lagu tentang ekosistem. Kita sama-sama ya. Itu tadi tentang ekosistem yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara siapa timbal baliknya? Makhluk hidup dan Iya, antara makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ekosistem itu terdiri atas berapa komponen? Dua. Ada komponen makhluk hidup yang disebut biotik dan komponen tak hidup yang disebut abiotik. Nah, ini kalian amati video berikut ini. Pagi yang cerah, tapi sinar matahari masih tertutup di kabut yang tebal. Ya, nah, tegang nontonnya. Tadi itu kita sudah mengamati berapa video? Ada dua. Yang pertama video apa? Apa sama tentang hewan? Tentang alam? Kemudian yang barusan juga tentang kancil dan buaya. Ada hewannya? Ada tumbuhannya? Ada alamnya? Kira-kira dari kedua video ini ada yang berbeda? Ada yang berbeda tidak? Coba apa? Baca terus. Yang satu mah betul-betul terjadi secara alami, sedangkan kisah kancil dan buaya ini hanyalah dongeng. Kalian sering menonton filmnya? Tadi ini perbedaannya itu tadi kalau yang satu mah itu betul-betul terjadi disebut dengan cerita non fiksi. Kemudian kalau yang satu lagi tentang kisah kancil dan buaya itu mah cerita fiksi. Jadi hanya cerita bohong. Nah, ini Ibu ada sebuah teks non fiksi. Kalian bisa membacanya di buku tema 5. Ini coba ketua kelompoknya boleh bantu untuk membawakan. Masing-masing sudah ada. Coba buka di halaman 3. Tentang teks non fiksi yang berjudul ekosistem. Coba dibaca dulu. Sudah? Ya. Itu ekosistem ini merupakan teks non fiksi, di mana teks non fiksi itu adalah cerita yang betul-betul terjadi. Nah, kira-kira apa isi dari bacaan yang berjudul ekosistem? Isinya menceritakan tentang apa? Tentang apa? Makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba dari kelompok Sayoko, tadi menceritakan tentang apa teks itu?
Ya, tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Ada yang mau menambahkan? Tentang apa? Kemudian tentang apa lagi? Di situ disebutkan, ya, lingkungan hidup. Ya, lingkungan itu terdiri atas bagian hidup atau lingkungan hidup yang disebut biotik dan bagian tak hidup atau lingkungan tak hidup yang disebut dengan abiotik. Nah, di bagian lingkungan hidup itu ada apa saja? Ada makhluk hidup. Tadi disebutkan makhluk hidup itu ada apa saja? Hewan, ya, tumbuhan. Nah, sedangkan bagian lingkungan yang tak hidup apa? Ya, cahaya matahari, kemudian air, udara, dan tanah. Seperti yang sudah kita amati tadi di awal pembelajaran. Tadi ada dua gambar yang berbeda, ya. Yang satu mah lingkungan biotik, yang satu lingkungan abiotik. Itu ada berapa paragraf di teks non fiksi yang berjudul ekosistem itu? Ada 4 paragraf. Berarti masing-masing paragraf itu ada satu ide pokok atau pokok pikiran. Nah, kita sebelumnya sudah belajar bagaimana cara mencari ide pokok, bagaimana cara mencari informasi dengan menggunakan apa? Kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Adik Simba, A-nya untuk D-nya, C-nya, M-nya, B-nya, bagaimana? Nah, untuk mencari informasi dari sebuah teks non fiksi, kita itu memerlukan informasi bisa dengan cara membuat pertanyaan. Ya, bisa juga dengan mencari ide pokoknya dari setiap paragraf. Kemudian, nah, kebetulan Ibu sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok, di mana tiap kelompok itu ada yang anggota kelompoknya 5 orang. Kebetulan Sayoko 1 orang tidak hadir, Aupa ya tidak sekolah, dan dua kelompok yang jumlah anggotanya 4 orang. Ya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakannya cukup 15 menit? Cukup, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu ada video pembelajaran dulu yang kalian simak dulu ya, supaya lebih paham nanti dalam pekerjaan LKPD. Ini LKPD-nya, videonya. Bentar. Ya, ini lihat di LKPD Bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah teks non fiksi tentunya yang berjudul tentang jenis-jenis ekosistem. Nanti tugas kalian, tugas setiap kelompok menemukan informasi pada setiap paragraf dan ide pokok atau pikiran. Kemudian nanti ide pokoknya dituliskan pada peta konsep yang sudah Ibu sediakan di belakangnya. Jelas? Nah, untuk LKPD yang penggolongan hewan itu juga sama. Nanti kalian akan mengamati atau akan kita hari ini akan bermain game. Seru tidak? Seru. Mau main game? Mau? Ya, nanti udah bawa kan? Masing-masing udah bawa HP-nya? Satu kelompok ya, nanti kita main game. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan non fiksi. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Ya, tadi itu penjelasan tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Dijelaskan bahwa teks fiksi itu teks yang dibuat hanya bertujuan
tujuannya untuk menghibur pembaca. Jadi itu teks fiksi itu tidak betul-betul terjadi. Berbeda dengan teks non fiksi. Contohnya tadi menjelaskan tentang ciri-ciri kelinci. Apakah betul bulu kelinci itu halus? Apakah betul kakinya ada 4? Apakah betul beratnya 1 sampai 1,5 kilogram? Iya, dari mana itu teh? Didapat dari hasil penelitian. Berikutnya adalah video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Disimak dulu ya videonya. Materi tentang atau video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi disebutkan ada berapa? 3. 1, 2, 3. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita breaking dulu ya. Ini ya, nyanyi tepuk tangan sambil tepuk tangan. Pertama, herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kedua, karnivora, hewan pemakan daging. Ketiga, omnivora, hewan pemakan serigala. Ya, tadi setelah kita menyimak video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu punya pop-up book. Nah, pop-up book itu bentuknya seperti ini. Gambarnya itu ini disebut dengan media pembelajaran 3 dimensi karena ada gambarnya di sini. Bisa juga ditambahkan keterangan. Ini ada jenis hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, Ibu sudah menyiapkan pop-up booknya untuk masing-masing kelompok. Ya, tadi setelah kita menyimak video pembelajaran tentang teks non-fiksi dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya melalui pop-up book ini. Nah, untuk berikutnya kalian mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya kita main game dulu. Siapa yang mau main game? Ya, sudah siap main gamenya? Kalau sudah, siapkan HP-nya ke atas meja. Simpan. Ya, coba arahkan ke berbagai, dikondisikan supaya teman yang lainnya bisa mengerjakannya. Silakan diklik linknya yang sudah Ibu share di grup WA kemarin. Yang sudah yang baca apa? Nah, boleh sekarang kalian mengisi LKPD-nya. Boleh misalnya materinya, kalau lupa boleh lihat-lihat dari pop-up book-nya, di situ kan ada materinya. Ya, Ibu beri waktu 15 menit. Ya, tadi setelah kita mengerjakan LKPD-nya, kemudian kita juga sudah main game. Nah, sekarang kita presentasikan. Silahkan kelompok 1 perwakilan dari maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok herbivora akan mempresentasikan tentang diorama penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kelompok 1, kelompok herbivora sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang
Silakan dari kelompok lain, ada yang mau bertanya, boleh silakan. Iya, silakan Najira. Pertanyaannya, Put, untuk kelompok herbivora, kata Najira, mengapa hewan omnivora disebut dengan hewan pemakan segala? Nah, kira-kira apa alasannya? Silakan. Boleh berdiskusi. Sudah ada jawabannya? Iya, sok coba dijawab. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Ya, jadi itu penyebab omnivora itu disebut dengan hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain, karena hewan omnivora itu jadi ada beberapa jenis gigi seri dan gigi taring itu digunakan untuk memakan hewan lain, sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan tumbuhan. Jadi giginya bisa jadi ada beberapa gigi yang bisa menyesuaikan dengan makanannya, seperti itu. Sudah jelas? Ya, terima kasih kalau sudah jelas. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Ya, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, ini Ibu ada sesuatu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Ya, apa ini? Ya, terima kasih. Berarti kalian masih konsentrasi. Ini dibilang coklat. Ini silakan dibagikan satu-satu, tiap-tiap ya satu orang satu. Nih. Ya. Ya, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, setelah kita belajar menonton video, kemudian menonton video tadi seru nonton videonya? Kemudian menonton video pembelajaran, juga sudah membaca pop-up, mencari informasinya dari pop-up book ini juga, dan yang terakhir yang baru selesai kita lakukan adalah membuat apa ini? Diorama. Ya, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan tugas evaluasinya ya. Nanti Ibu bagikan. Ibu beri waktu 15 menit. Ya, sekarang di kelompok 1 yang betul semua berarti nilainya itu 100. Berapa orang? Angkat tangannya. Ya, 2 orang. Alhamdulillah dari hasil evaluasi hari ini kalian mendapatkan nilai di atas KKM. Kemudian kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Nah, untuk PR-nya silakan ditulis halaman 15 di buku tema 5